Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah mengucap syukur. Sekarang kita mempersiapkan hati kita, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik. Marta Tahuak Manuki di Manogo di Minggui. Marta Tahuak kata uak koko dungo madagdaran sikola Minggui. Dungo madagdaran sikola Minggui. Dungo madagdaran sikola Minggui. Giringi di Manogo di Minggui. Beta hitam lagu bagas garejai. Lau manangi don hatari Tuhani. Lau manangi don hatari Tuhani. Lau manangi don hatari Tuhani. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami anugerah, sukacita, dan kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Tuhan, menaikkan doa dan pujian kami kepada Tuhan. Terlebih kami selalu rindu mendengar firman Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukannya di kehidupan kami. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Disayang Tuhan. Musik. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baik adik-adik, semua boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-7. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan.
Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik adik-adik semua, adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, semua boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Ratapan 3 ayat 22. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Semua adik-adik lipat tangan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan mendengar cerita Alkitab. Sebelumnya kita berdoa, kita bernyanyi dulu adik-adik. Seperti biasanya kalau Amang membawa cerita Alkitab di tanganku ada dua. Ayo. 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik, kita berdoa. Ikuti doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami mengerti firman-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita membaca Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, saya memberi judul teks ini, gembira karena sudah menemukan yang hilang. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik mengikuti kegiatan kebaktian Padang atau kegiatan retret sekolah minggu ke satu daerah yang jauh dari hiruk pikuk kota, yang jauh dari keramaian, yang jauh dari rumah kita tentunya adik-adik. Misalnya kemana adik-adik? Kalau di Medan itu ke Brastagi. Kalau di daerah Jakarta itu kita ke puncak, atau ke satu tempat yang segar, di pinggir gunung, atau di daerah alam yang terbuka. Adik-adik, ada satu kegiatan anak-anak sekolah minggu yang dilakukan di suatu tempat yang indah dan asri. Tempat itu ada lapangan rumput yang luas, ada aula untuk berkumpul, dan jika hujan datang adik-adik, semua anak-anak dan semua yang datang dalam perkumpulan itu tidak kena hujan. Kemudian karena tempat itu jauh, maka mereka pergi dengan bus pariwisata lu adik-adik. Besar busnya, sangat menyenangkan kegiatan itu. Di dalam bis itu semua anak-anak gembira dan bernyanyi ria sepanjang perjalanan. Mereka juga didampingi oleh orang tuanya. Sesungguh senang dan gembiranya mereka yang pergi melakukan kebaktian Padang. Sekalian mereka bermalam di situ loh adik-adik. Adik-adik sekolah minggu. Pada saat kegiatan
lingkaran di situ kegiatan retreat dan kebaktian Padang itu. Guru sekolah minggu menghitung jumlah anak-anak satu persatu. Jumlah mereka banyak loh adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, ternyata ada satu orang yang tidak kelihatan loh adik-adik. Ada satu orang yang tidak ada dalam kumpulan itu. Kemudian dicari tahu siapa yang tidak ada dalam kumpulan itu. Mereka saling melihat. Rupanya yang tidak ada di situ si Joni. Semua anak-anak dan orang tua yang ikut dalam kebaktian Padang itu saling heran. Kemana si Joni? Akhirnya mereka menghentikan kegiatan. Nah adik-adik tahu nggak? Kalau sudah ada yang tidak kelihatan satupun dari anak-anak itu, kegiatan itu terganggu loh adik-adik. Kegiatan itu diberhentikan. Akhirnya guru-guru sekolah minggu mengatakan kepada semua anak-anak supaya anak-anak, kita katakan itu jumlahnya ada 100 orang. Banyak adik-adik dari sekolah minggu mulai kelas berapa itu sampai kelas berapa. Kelas kecil sampai kelas besar. Dan tinggal 99 orang. 100 kurang 1 berapa adik-adik? Ya 99. Disuruh duduk oleh guru sekolah minggu. Tentunya pakai mic. Semua kita duduk senang dan jangan ada yang pergi keluar. Adik-adik orang tua Joni pun akhirnya menangis sedih karena nggak boleh ikut pergi mencari. Dia bingung, kemana anakku si Joni? Tadi sama-sama kok tiba-tiba nggak kelihatan. Ibunya sedih dan malu karena anaknya si Joni tidak kelihatan. Tahu nggak adik-adik? Joni itu sudah kelas 2 SD loh. Umurnya sudah 7 tahun. Sebenarnya dia anak yang baik si Joni itu. Tapi kok bisa dia keluar dari perkumpulan? Akhirnya semua heran dan semua kecewa dan semua takut. Jangan-jangan si Joni entah kenapa-kenapa. Adik-adik. Akhirnya beberapa orang guru sekolah minggu sepakat untuk pergi mencarinya. Semua ruang penginapan diperiksa. Semua tempat-tempat toilet diperiksa. Tidak ada si Joninya adik-adik. Akhirnya guru-guru sekolah minggu tahu nggak adik-adik? Ditugaskan keluar ruangan. Di tempat itu ada aliran air sungai yang deras dan panjang loh adik-adik. Di situ ada taman bunga yang luas loh adik-adik. Di situ juga ada tumbuh semak belukar loh adik-adik. Dan banyak tumbuhan kayu besar yang besar-besar. Terlihat seperti hutan. Aduh, kalau lihat hutannya ke dalam, ya rasanya pasti ada banyak hal di situ. Atau mungkin saja ada ular, ada binatang-binatang yang lain. Jangan-jangan ada binatang buas loh adik-adik. Takut kalau ketemu sama binatang buas. Aduh, kalau ketemu kucing nggak takut deh. Kalau ketemu dengan tupai, kelinci nggak takut. Tapi kalau ketemu dengan ular, aduh adik-adik, kita takut. Nah, adik-adik, guru-guru sekolah minggu berpencar. Ada yang ke taman, ada yang ke pinggir sungai yang mengalir, ada yang ke hutan loh adik-adik. Mereka sebutkan nama si Joni, panggil-panggil nama Joni. Joni, Joni, kamu di mana Joni? Joni, ayo dengarlah. Ayo menyahutlah. Tidak ada tanda-tanda adik-adik kalau si Joni ada di tempat itu adik-adik. 2 orang guru sekolah minggu yang ada di taman bunga tiba-tiba mendengar suara anak yang menangis loh adik-adik. Pak Guru, sepertinya ada suara tangis anak kecil.
Sepertinya suara si Joni adik-adik, Pak Guru. Tahu nggak sih, ya tangis itu. Gimana tangisnya? Tangisnya begini adik-adik. Mama, tolong. Mama, kaki Joni sakit, Mama. Mama, tangan Joni berdarah, Mama. Joni tidak bisa berjalan, Mama. Tolong, Mama. Joni panggil-panggil ibunya. Ternyata dia jatuh. Lalu guru sekolah minggu mendekati suara itu. Suara tangis itu. Rupanya si Joni, betul-betul si Joni. Dia terduduk sambil memegang tangannya yang sakit dan kakinya yang terkilir. Rupanya si Joni ketika sampai di situ menangkap kupu-kupu adik-adik. Karena di taman bunga banyak kembang-kembang dan kupu-kupu menghisap madu. Jadi dia coba menangkap kupu-kupu. Rupanya kupu-kupu nggak bisa ditangkap begitu saja. Pindah ke satu tempat dan kemudian ditangkap lagi. Nggak bisa lagi. Terus akhirnya dia ke taman yang paling dalam loh adik-adik. Yang paling tengah, yang jauh dari keramaian. Akhirnya tiba-tiba si Joni terjatuh. Kena akar-akar pohon, kemudian lututnya tergores, dan tangannya juga tergores dan berdarah, kena akar kayu. Kemudian guru sekolah minggu menghampiri Joni loh adik-adik. Kemudian memeluk si Joni dan mengatakan kepada si Joni, Joni, kamu sekarang sudah aman, kamu sudah dalam pelukan ibu guru dan bapak guru. Nah sekarang kita ke tempat pertemuan, ke ruangan, kamu saya gendong Joni. Si Joni pun senang sekali dan bilang, aku mau ketemu mama, bu guru, pak guru. Katanya, ayo saya gendong. Dan si pak guru gendong si Joni di mana? Di pundaknya sambil semangat. Lalu sampai di ruang pertemuan adik-adik, gimana? Ini si Joni sudah ditemukan. Ore, semua anak-anak sekolah minggu dan orang tua bergembira dan bersorak-sorai. Begitu hebatnya sukacita. Kenapa? Karena Joni sudah ditemukan kembali loh adik-adik. Kemudian ibu Joni memeluk Joni. Adik-adik sekolah minggu. Kaki Joni dan tangannya yang luka pun diberikan obat supaya Joni tidak merasakan sakit lagi. Nah adik-adik, lebih daripada itu, Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus begitu gembira dan senang jika satu orang anak kembali kepada kebenaran dan mau masuk kepada kebenaran daripada banyak orang yang tidak berdosa tapi tidak mau melakukan yang benar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang. Nah, oleh karena itu, mari kita semua melakukan yang benar, adik-adik. Mari kita semua menjaga diri kita agar kita jangan tersesat, adik-adik. Agar kita jangan hilang loh adik-adik. Tapi kita terus di dalam dekapan Tuhan Yesus. Dan kita gembira dalam kasih cintanya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah persekutuan sekolah. Di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu. Dan dimanapun kita berada. Kita terus ikut tuntunan dari orang tua. Dan dari guru-guru sekolah minggu. Dan dari orang-orang yang dewasa, supaya kita tidak pisah dari kumpulan kita. Nah, sampai dulu di situ ceritanya, adik-adik. Ayo sekarang angkat tangannya. Lipat tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar cerita Alkitab. Kami mau dituntun senantiasa oleh Tuhan.
sehingga kami tidak terhindar dari kumpulan yang baik, sehingga kami tidak terpisah dari persekutuan yang baik. Kami mau mendengarkan nasihat, kami mau mendengarkan pengajaran, dan kami juga mau mengajak teman-teman kami supaya hidup dalam kasih Tuhan, dalam perkumpulan yang baik. Di situ kami gembira, ria, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan selalu dilakukan. Adik-adik yang baik, sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik sekolah minggu yang baik, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti aktivitas pada minggu ini adik-adik boleh lihat sesudah ibadah kita ini. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!